Shalom, sahabat BSCD dimanapun berada. Saya, Pendeta Marsina Anisinta, melayani di Resort GKI Mandomai, ingin mengajak kita sekalian merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami datang di hadapan-Mu seraya mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau memperlengkapi diri dengan sapaan firman Tuhan melalui program Berita Selamat Jari Dumah. Karena itu Bapa, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas firman ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah dalam hati kami melalui firman ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Begini firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Sahabat BSCD yang dikasihi Tuhan, secara utuh, Yehezkiel pasal 34 ini mengisahkan Allah yang menyampaikan tentang dua jenis gembala, yaitu gembala yang jahat dan gembala yang baik. Bukannya mempedulikan dan melindungi, gembala yang jahat justru menindas dan menyesatkan kawanan domba. Mereka melambangkan para raja yang diizinkan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Bukannya membawa bangsa Israel menjadi umat Allah yang saleh, mereka justru menjerumuskan seluruh bangsa ke dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah marah dan Allah sendiri yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Sahabat BSCD yang dikasihi Tuhan, seorang gembala yang baik tentu akan berusaha untuk membuat domba-dombanya merasa tenang dan nyaman. Namun, bukan berarti bahwa ketika memutuskan untuk menjadi domba Allah, lalu manusia ini tidak mengalami kesulitan. Nas ini merupakan janji Tuhan kalau Ia tidak akan pernah membuat kita gelisah. Domba yang tersesat tidak akan Ia biarkan sedetik pun. Ia akan selalu membawa kita berada pada kawanan kita, tempat yang seharusnya. Sesulit apapun masalah yang kita terima, Tuhan selalu bersedia untuk mengobati penyakit kita, baik itu penyakit fisik maupun hati kita yang terluka. Saat kita membutuhkannya, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Dia akan menyembuhkan setiap luka yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita sebagai anak-anak-Nya. Perhatian Tuhan bukan hanya bagi mereka yang lemah, tetapi juga bagi mereka yang kuat. Semua domba membutuhkan perhatian dari gembalanya tanpa terkecuali. Nah, lantas, apakah lagi yang membuat kita khawatir dan takut akan hari esok? Kita yakin Tuhan akan menjaga kita, dan sebagai domba Tuhan, kita juga meneladani sikap Tuhan sebagai gembala yang selalu ada untuk orang lain, siap hadir untuk orang lain,
dan siap menolong orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami dapat mendengar bagian dari firman-Mu. Kami mensyukuri punya Allah seperti Engkau, yang menjadi teladan dalam menjalani kehidupan ini. Kami diingatkan melalui sabda-Mu hari ini, supaya menjadi pengikut-Mu, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena itu tolonglah kami Bapa untuk melakukan firman ini. Tuhan Gembala kami yang baik, kami adalah domba-domba-Mu, milik kepunyaan-Mu. Ajarilah kami senantiasa untuk selalu percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan yang menjamin hidup kami, yang memelihara hidup kami, memperhatikan, menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kami. Tolonglah kami meneladani Sang Gembala yang setia itu, supaya kami pun selalu ada untuk orang lain, bisa menolong orang lain, sehingga nyatalah hidup kami tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi dapat menjadi berkat pula bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat BSJD dimanapun berada, terima kasih sudah setia mengikuti podcast Berita Selamat Cari Dumah. Mari kita terus mendukung setiap upaya dan program Gereja Kalimantan Evangelis untuk mewujudkan jemaat GKE yang misioner. Tuhan Yesus memberkati.